Sudah lebih dari setahun lamanya Indonesia dilanda oleh virus COVID-19. Tapi herannya, negara-negara lain aja sudah mulai pulih. Bahkan di Wuhan sekalipun, asal virus ini sudah tidak pakai masker lagi dan COVID-nya sudah terkendali. Kalau Indonesia mah kayaknya lagi booming-boomingnya lagi ya. Seperti kembali ke tahun lalu. Udah gitu masih ada aja warga yang masih tidak percaya dengan COVID. Bilang COVID itu tidak ada, tidak mau vaksin. Bahkan ada yang nantang mau pegang orang yang positif COVID untuk membuktikan adanya COVID. Ada-ada aja kerjaan orang-orang plus 62 ini. Karena segitu banyak kebodohan yang terjadi akibat COVID ini, maka muncullah kata herd stupidity dari seorang pakar epidemiolog dari UI. Sebenarnya apa sih herd stupidity itu? Dan bagaimana hasil eksperimen pria yang mau pegang orang positif COVID tadi? Ayo kita cari tahu. Anda di acara Monton, Raymond nonton, kita bersama Doge. Mari kita lawan Corona. Pertama-tama ada istilah namanya herd immunity yang pada awalnya mau diterapkan di Indonesia. Jadi orang-orang divaksin dulu atau dibiarin kena COVID dulu, nanti setelah sembuh jadi lebih kebal sama COVID, akhirnya virus akan lebih susah untuk menyebar. Nah setelah 1 tahun hasil dari herd immunity ini ternyata terlihat sama aja atau bahkan lebih parah dikarenakan herd stupidity ini guys. Menurut epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKM UI, Bapak Dr. Pandu Riono, Indonesia sudah lama dalam kondisi herd stupidity atau kebodohan komunal untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dr. Pandu juga menyebutkan kondisi itu tercipta karena masyarakat maupun pemerintah melakukan kebodohan bersama untuk memicu lonjakan COVID-19. Salah satu kebodohan herd immunity ini yaitu masa mudik lebaran kemarin. Menurut Dr. Pandu, saat itu masyarakat tetap melakukan mudik ke kampung halamannya, sementara pemerintah tidak memberikan kebijakan yang ketat soal larangan mudik. Ya kayak setengah-setengah gitu, niat nggak niat gitu ya. Saya sendiri juga merasakannya guys. Memang saya ngerti dilarang mudik ya, nggak bisa ketemu orang-orang di kampung, tapi orang-orang tetap saja tidak menghiraukan larangan itu dan pergi pulang kampung, alias ngeyel ya. Udah dilarang masih mau terus. Tak memperdulikan situasi genting di negeri plus 62 ini, bukan hanya 1-2 orang yang mudik ya guys, tapi rame banget. Hampir semuanya mudik. Kondisi kita persis dengan gambar ini guys. Sama-sama dalam kapal yang tenggelam, tapi dengan keegoisan kita sendiri, hanya peduli dengan kita sendiri ya. Yaitu masing-masing mau mudik. Bukannya sama-sama menjaga kapal ini agar tidak tenggelam atau membuat satu kapal yang lebih besar bersama-sama, tapi ini orang ini malah bikin kapalnya sendiri-sendiri. Ya kayak mudik-mudik sendirilah, nggak peduli dengan kapal yang tenggelam. Ya saya pun mau bilang apa? Saya sendiri udah lama tak liburan. Padahal kemarin pas lebaran itu kita libur panjang loh. Tapi cuman stay di rumah aja. Kayak orang bego, ya kan? Padahal liburan kemarin saya bisa pergi jalan-jalan atau kemana kayak liburan lah. Tapi stay home demi mengikuti anjuran dari pemerintah. Jarang-jarang ya kita jadi warga yang baik. Ngomong-ngomong soal kerumunan, ada satu kritik dari saya nih guys. Ketika vaksin, orang juga rame-rame berkerumun datang untuk vaksin. Rasanya jadi kayak gimana ya? Serba salah deh. Kemarin saya pergi vaksin juga gini guys. Berkerumun juga. Tapi mau gimana lagi? Gak ada yang bubarkan tuh. Ironisnya, yang menyelenggarakan vaksin juga dari pihak pemerintah, dari pihak kepolisian. Saran saya sih, lebih baik pemerintah mengadakan vaksin, tapi yang datang hanyalah orang-orang yang sudah daftar secara online terlebih dahulu. Bukannya datang ke sini baru antri, baru daftar di tempat ya. Itu yang menyebabkan kerumunan pastinya. Padahal kan pemerintah sudah sering mengadakan vaksin. Tapi kenapa tiap kali vaksin selalu kacau dan berkerumun? Gimana gak jadi sarang COVID baru ya kan? Tapi untung saja guys, walaupun kemarin berkerumun demi dapat vaksin, tapi saya masih diberikan kesehatan hingga hari ini bisa ngonten bareng Doge dan kalian ya. Yeay, saya sudah vaksin pertama, pakai AstraZeneca dan efek sampingnya ya, cuma ngantuk-ngantuk sedikit aja. Padahal vaksin kan bagus, biar kita kebal dengan virus kan, biar tidak kena virus. Tapi bingung aja sama orang-orang yang menolak divaksin. Gratis loh, apa perlu vaksin ini berbayar dulu, terus dikasih sel, biar orang tertarik.
Ide bagus. Oke, back to topic. Indonesia punya herd stupidity sudah membuahkan hasilnya, yaitu angka COVID yang meroket tajam. Tanggal 21 Juni, penambahan tertinggi sejauh ini yaitu 14.536 kasus dalam satu hari versi Google. Ini melebihi lonjakan pada bulan Januari 2021 sebanyak 13.802 kasus dalam satu hari. Nah, karena kita bukan pakar ya, mari kita tanyakan saja kepada Asep Abang Jago dari Ciwaru yang mau bereksperimen memegang orang yang positif COVID. Saya punya penilaian terhadap COVID. 220.000. Gak ada yang namanya COVID. Sekalipun ada COVID, bahkan ada orang yang meninggal karena COVID atau orang sakit karena COVID, saya mau eksperimen. Saya akan pegang orang tersebut, saya akan pegang mayat tersebut. Kalau 2 hari saya meninggal, berarti benar COVID ada. Maaf, saya tidak ada maksud memprovokasi, tapi ini pernyataan hati saya. Karena Allah. Saya siap eksperimen. Saya pegang orang yang meninggal karena COVID, dan akan saya pegang orang yang sakit karena COVID. Kalau saya tertular dan saya meninggal, berarti benar ada COVID. Apabila tidak ada, teman-teman yang melihat video ini yang bisa menjawabnya. Punten. Jadi Abang Asep dari Ciwaru Kuningan ini, dia gak percaya ada COVID di Indonesia guys. Dia bahkan membuat video pernyataan yang berasal dari hati dia. Dia tidak percaya akan adanya COVID dan ingin bereksperimen menyentuh orang yang positif ataupun mayat yang positif COVID. Loh, Asep nih kemana aja sih selama pandemi ini? Padahal COVID ini sudah makan banyak korban jiwa, banyak orang sakit, pakai masker, dan lain-lain deh. Kok baru sekarang bilang nggak percaya COVID? Sampai mau pegang-pegang mayat lagi. Nanti kalau positif, nangis. Nanti mati, nangis. Kalau tahun lalu bilang nggak percaya COVID, masih bisa dimengerti lah. Kan biasa kalau baru-baru gitu, orang semua nggak percaya. Lah ini COVID aja udah ulang tahun 1 kali, dan dia masih bilang nggak percaya COVID. Akhirnya videonya pun viral dan meresahkan warga, hingga akhirnya Asep pun dijemput oleh polisi untuk diberi kasih sayang. Gercep kali ya Pak Pol. Namun seketika nyali Asep ini pun menciut. Dan seperti biasa, minta maaf. Di sosial media dia berkoar-koar ketika dijemput untuk diberi kasih sayang, langsung menciut. Jadi untungnya Pak Polisi masih baik ya. Tidak mau memenjarakan Asep karena hal sepele ini. Yalah sepele. Ini kayaknya si Asep ini cuma mau numpang terkenal aja sih. Meskipun terkenalnya karena kebodohannya ya. Akhirnya Asep dikembalikan kepada keluarganya setelah membuat pernyataan maaf. Saya meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan kemarin dengan mengupload video ketidakkepercayaan adanya COVID. Saya sadar saat ini pasti ada beberapa teman-teman lembaga yang benar sakit hatinya dengan pernyataan saya. Untuk itu saya meminta maaf, memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah saya lakukan. Itulah guys, herd stupidity at its finest. Saran saya sih buat teman-teman, cepat-cepatlah daftar vaksin biar kita semua kebal dari COVID, atau at least misalnya kena COVID pun penyebarannya tidak cepat dan tingkat keparahannya tidak terlalu parah berkat dari vaksin ini. Sama-sama kita lawan COVID dengan cara vaksin, rutin olahraga, dan makan makanan sehat. Terima kasih guys sudah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 一天看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，整个当朝驸马郎的旗帜王啊，满皇上的回马，岁了整个当朝。